Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Alhamdulillah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat di sela-sela kesibukan kita melangkahkan kaki kita menjawab panggilan Allah menuju ke tempat yang suci dan mubarakah ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya serta hari-hari yang akan datang senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah berjuang bersama dengan para kerabat dan sahabatnya sehingga syariat Islam sampai kepada kita. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah memuji para umatnya. Beliau bersabda, "Ajibtu min amri umat." Aku sungguh takjub dengan urusannya para umat. In asabathu sarra, apabila datang kepada mereka satu kesenangan, syakar, mereka bersyukur, fakana khairan lahum, dan itu baik bagi mereka. Wa in asabathu darra, dan apabila datang kepada mereka satu kesengsaraan, sabar, maka mereka bersabar, fakana khairan lahum, dan itu juga baik bagi mereka. Jadi Nabi SAW takjub kepada umat-umatnya yang senantiasa baik urusannya saat dia senang maupun saat dia sengsara. Maka tentu saja predikat takjubnya Nabi ini tidak berlaku kepada kita semua, yaitu hanya berlaku kepada umat-umatnya yang senantiasa bersabar pada saat mendapat musibah dan bersyukur pada saat mendapatkan kesenangan. Kalau bersyukur pada saat kita mendapatkan kesenangan itu sudah lumrah. Yang berat itu pada saat kita mendapatkan musibah. Tidak semua orang mampu bersabar. Nah, seandainya semua orang mampu bersabar, maka tidak akan ada perbuatan zalim yang kita lihat. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesabaran itu sendiri bukanlah perkara yang mudah. Disebutkan bahwa di antara banyak hal yang menyebabkan terjadinya huru-hara dan tragedi itu adalah karena tidak sabarnya manusia terhadap musibah yang menimpanya. Apalagi di antara musibah-musibah yang paling ditakuti oleh manusia adalah ketika musibah itu berkaitan dengan keuangan, perekonomian. Maka kalau kita lihat berita-berita kriminal akhir-akhir ini, sebagian besar penyebabnya adalah karena ekonomi. Berapa banyak pasangan suami istri yang bercerai karena ekonomi. Berapa banyak anak yang menggugat orang tuanya karena warisan, ekonomi. Berapa banyak orang yang saling membunuh karena sengketa lahan, ekonomi. Berapa banyak orang yang melakukan pesugihan karena mau kaya secara instan, sampai melakukan perbuatan-perbuatan kemusyrikan. Lagi-lagi ekonomi.
Berapa banyak perusahaan yang memecat karyawannya karena bangkrut. Bahkan ada suami yang rela menjual istrinya karena tuntutan ekonomi. Dan yang paling parah dari semua itu, ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya karena masalah ekonomi. Apakah ini ada tanggung jawab pemerintah di dalamnya? Bisa saja. Boleh jadi permasalahan ekonomi ini karena kebijakan pemerintah. Mungkin karena menaikkan pajak, mendatangkan pekerja asing, atau regulasi aturan-aturan yang memberatkan pelaku usaha, maka ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu tidak takut dengan kemiskinan selagi kita beriman kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha kaya. Mudah bagi Allah itu untuk membolak-balikkan keadaan. Berapa banyak yang dulunya kita lihat miskin, kemudian Allah menjadikannya kaya raya. Berapa banyak yang dulunya kita lihat melarat, kemudian Allah mengangkat derajatnya menjadi konglomerat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa besar pun ujian yang kita hadapi, hendaknya kita meyakini bahwa Allah itu maha besar. Allah lebih besar dari sekedar ujian-ujian yang kita hadapi. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Lalu bagaimana solusinya ketika kita menghadapi musibah-musibah ini? Sebenarnya ada rezeki yang Allah sudah atur, Allah sudah jamin. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "May yattaqillah", siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'alhu makhraja, maka Allah akan datangkan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuquhu, dan Allah anugerahkan kepadanya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ada rezeki yang Allah jamin kepada manusia, yaitu dengan jalan takwa. Apa itu takwa? Jamaah dari rahmat Allah SWT, yaitu bagaimana kita memperbaiki ibadah kita. Kalau kita perbaiki ibadah di luar dari kewajiban, tentu saja maka jalan keluar dari Allah itu sudah menjadi jaminannya. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Kita punya kendala, Allah punya kendali. Hanya saja kita belum sempurna ikhtiarnya, kemudian kita langsung memvonis Allah itu tidak adil. Belum juga kita sempat tahajud, belum juga kita sempat sholat syuruk, sholat duha, kita malas bersedekah, jarang bantu orang, kemudian kita menuntut Allah. Begitu ada masalah, baru 1, 2, 3 kali kita datang ke masjid berdoa, kita langsung mau dikabulkan doanya. Begitu tidak dikabulkan, kita langsung memaki-maki Allah. Allah tidak adil. Di mana Allah pada saat saya butuh? Maka jamaah yang dirahmati Allah, muncul satu ungkapan disebutkan seperti ini: apabila seorang hamba atau apabila engkau mengharapkan sesuatu dari Allah, tetapi engkau tidak bangun tengah malam, berarti engkau tidak sungguh-sungguh. Padahal di sepertiga malam itu Allah turun menjawab doa hamba-hambanya. Pertanyaan, gimana kita pada saat tengah malam ini? Jangan-jangan sholat 5 waktu saja ini acak-acakan, ada musibah, langsung kita salahkan Allah. Kita langsung merasa manusia yang paling berat masalahnya, seakan-akan tidak ada lagi masalah yang lebih besar daripada yang kita dapatkan itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas, Allah menceritakan satu musibah yang didapatkan oleh seorang laki-laki. Maka ulama mengatakan, saking bertubi-tubinya musibahnya ini laki-laki, sampai jarang sekali musibah seperti ini didapatkan oleh manusia, bahkan di zaman sekarang. Ini kisah laki-laki yang melakukan satu kesalahan yang dia tidak sengaja. Sampai-sampai karena kesalahannya itu, maka dia dicari oleh pemimpin negerinya untuk diadili. Mari kita hitung sama-sama berapa banyak musibahnya laki-laki. Yang pertama, dia dicari untuk dibunuh. Jadi begitu berita ini sampai kepada dia, dia panik, dia langsung lari meninggalkan kampungnya. Dia meninggalkan kampungnya itu hanya dengan pakaian yang melengket di badan. Yang kedua, dia lari dari kampungnya itu tanpa tujuan, tidak tahu mau kemana.
Yang ketiga, tanpa bekal makanan. Yang keempat, tanpa harta. Yang kelima, tanpa pekerjaan. Tidak ada yang diharam. Yang keenam, tanpa pasangan dan keturunan. Yang mana kita tahu pasangan dan keturunan ini qurrat a'yun, penyejuk mata, sebagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala beliau lelah dari dakwah karena dihina-hina, dicaci maki, beliau itu mencari hiburan dengan cara pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya, bertemu dengan anaknya, bertemu Khadijah, bertemu Fatimah, maka hilang penatnya. Dia memang belum menikah, belum punya keturunan. Dan yang ketujuh, disebutkan bahwa saking kelaparannya ini laki-laki sampai dia bisa melihat khususnya di balik kulit perutnya. Kenapa demikian? Karena perjalanan yang dia tempuh dari pelarian ini bukan main, bukan antara kota ke kota, tapi antara negara ke negara. Tapi lelaki ini bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, dia yakin Allah ada. Maka tatkala dia dapat musibah, dia melakukan ikhtiar dan dia berdoa kepada Allah. Ada 3 doanya. Yang pertama, pada saat dia meninggalkan kampung halamannya, dia berdoa, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Tuhanku, mohon jauhkanlah aku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Kemudian di tengah-tengah perjalanannya kembali lagi dia berdoa, asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Semoga Allah menunjukkan kepadaku jalan yang benar. Maksudnya dia meminta kepada Allah untuk dituntun, karena dia berjalan meninggalkan kampung ini tidak tahu arah, hanya berjalan saja, dan dia berdoa kepada Allah supaya ditunjukkan jalan yang baik. Dan ketika dia sampai di suatu negeri yang lain, dia lihat di negeri itu ada sebuah pohon besar yang rindang, maka dia berteduh di bawah pohon ini. Kemudian dia lihat di depan pemandangannya ada sumur yang orang antri untuk mengambil air sumur itu untuk dikasih minum ke ternak-ternaknya. Nah, sedangkan di bagian belakang barisan orang-orang ini tadi ada 2 perempuan yang justru menghalang-halangi ternaknya supaya tidak menuju ke sumur itu. Maka penasaranlah laki-laki ini. Dia datangi perempuan itu. Apa yang kalian lakukan? Apa maksud kalian melakukan ini? Maka kedua wanita itu menjawab, kami tidak mau bercampur baur dengan laki-laki. Maka kami biarkan laki-laki itu selesaikan urusannya. Nanti kalau mereka selesai, baru kami mau ke sana. Sedangkan ini hewan kami sudah kehausan. Makanya dia halang-halangi. Ya karena laki-laki ini kasihan, maka dia membantu mengambilkan air sumur. Lalu dikasihlah ke hewan ternaknya perempuan ini. Setelah itu kedua perempuan ini berterima kasih dan pulang. Maka kembalilah laki-laki ini berteduh di pohon tadi, dan dia memanjatkan doa yang ketiga. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, ini doa yang sangat dalam, doa yang sangat bagus untuk kita amalkan. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pertolongan darimu berupa kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan pertolongan darimu berupa kebaikan yang Engkau turunkan kepada aku. Maka lihat bagaimana Allah menjawab ikhtiar dan doanya laki-laki ini. Apa ikhtiarnya tadi? Ikhtiarnya adalah ketika dia mendapat ancaman, maka dia mencari rasa aman dengan meninggalkan kampung. Itu ikhtiarnya. Dan apa doanya? Ada 3 yang kita sudah sebutkan tadi. Siapa laki-laki ini? Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dia adalah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu beliau belum diutus menjadi seorang rasul. Dan di mana dia? Nabi Musa ini dari negeri Mesir meninggalkan kampungnya menuju ke Yordania, Palestina, di sebuah tempat yang bernama kota Madian. Dan Allah menjawab. Kemudian datanglah salah satu dari 2 perempuan tadi kepadanya. Wahai fulan, katanya, sesungguhnya ayah kami mau berterima kasih kepadamu secara langsung. Untuk itu dia memanggil engkau bertemu dengannya. Maka ikutlah Nabi Musa bersama dengan perempuan ini. Sampai di sana ternyata laki-laki yang dimaksud adalah rajanya kota Madian, Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi 2 perempuan tadi ini anaknya Nabi Syuaib alaihissalam. Maka kemudian Nabi Musa menceritakan pengalamannya di kota Mesir tadi, diceritakan kepada Nabi Syuaib alaihissalam. Apa kata Nabi Syuaib? Tenanglah engkau wahai pemuda, engkau telah aman bersamaku, dan engkau Allah telah menjauhkan engkau dari orang-orang zalim itu. Masalah yang pertama diberikan solusi. Lalu kemudian Nabi Syuaib mengatakan, silahkan
engkau tinggal di sini. Jadi tadi dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya tujuan, dikasihkan tujuan oleh Nabi Syuaib melalui hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan lagi kepadanya, silakan makanlah makanan ini mana saja yang engkau sukai, diberikan makanan. Lalu kemudian anaknya Nabi Syuaib mengatakan, wahai ayah, bagaimana kalau kita angkat pemuda ini untuk menjadi pekerja kita? Karena dia orang yang kuat. Maka Nabi Syuaib tadi mengatakan, bekerjalah engkau kepadaku selama 8 tahun. Dan apabila engkau sempurnakan ditambah 2 tahun, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang adil, yang berbuat baik. Maka dikasih lagi pekerjaan. Sampai dikatakan lagi kepadanya, dan sungguh aku akan menikahkan salah satu dari kedua anak perempuan ini kepadamu. Diberikan pasangan. Dan dari pasangannya ini, dia mempunyai keturunan. Diberikan keturunan. Dan yang paling luar biasa dari semua balasan Allah itu, tatkala 10 tahun Nabi Musa kerja dengan Nabi Syuaib, habis masanya, perjanjiannya selesai, maka Nabi Musa meminta izin untuk kembali ke Mesir. Lalu dia bawa salah seorang istri yang tadi, dia bawa istrinya, dan di tengah perjalanan di sebuah tempat yang kita kenal dengan istilah yang kita pernah dengar, Muqaddasi Tuwa, di suatu lembah yang bernama Tuwa. Disitulah Allah kemudian mengangkat laki-laki yang tadi dihinakan ini menjadi Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Kalimullah, satu-satunya di antara semua nabi yang Allah berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Ini balasan dari Allah kepada orang-orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, melakukan ikhtiar dan berdoa kepada, yang tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Ada tidak musibah yang lebih besar daripada musibah Nabi Musa? Belum lagi kita dengar kisah-kisah mukjizatnya Nabi Musa yang luar biasa. Maka mudah bagi Allah membolak-balikkan keadaan seorang manusia yang tadinya dia berkuasa menjadi hancur, sebagaimana Fir'aun hancur berbunuh. Yang tadinya dia hina diangkat menjadi manusia yang mulia. Kejamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3. Yang pertama as-sabru minat ta'ah, yaitu kesabaran dalam ketaatan. Yang kedua kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga kesabaran tatkala mendapatkan musibah. Yang sabar dalam ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat itu pilihan. Kita bisa memilih, kita mau sabar taat atau mau sabar tinggalkan maksiat. Sedangkan sabar tatkala ditimpa musibah itu bukan pilihan. Kadang-kadang keterpaksaan. Kata ulama bagaimana lagi? Dan kata ulama yang paling afdal di antara ketiga kesabaran ini adalah sabar dalam ketaatan. Kenapa bukan sabar dalam meninggalkan maksiat? Karena kita sekarang ada di zaman maksiat, jemaah yang dirahmati Allah. Sarana maksiat terlalu mudah. Dahulu orang-orang kalau mau meninggalkan maksiat, ya cukup berdiam diri di rumahnya, karena di dalam rumah tidak ada sarana maksiat. Tapi di zaman sekarang, sekalipun kita di dalam kamar, sarana maksiat itu luar biasa. Melalui layar kaca televisi saja, kita bisa zina mata. Melalui layar handphone saja kita lihat teman-teman kita berhasil, bisa maksiat hati, cemburu, dengki dan hasad. Teleponan sama teman, teleponan sama orang kita bisa gibah, fitnah. Kalau dulu orang mau gibah itu harus ketemu langsung. Maka yang paling utama kata para ulama adalah sabar. Bagaimana kita sabar dalam ketaatan? Kita sabar sholat 5 waktu, sabar melaksanakan puasa di bulan Ramadan, sabar membayar zakat, sabar menabung untuk melaksanakan ibadah haji, sabar berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita sabar dalam ketaatan, maka secara perlahan maksiat itu pasti akan kita tinggalkan. Maka sebagai penutup, di dalam firman Allah yang sering sekali kita dengar, innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.